Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Oke, akhirnya aku bisa bikin video baru di channel ini. Setelah cukup lama, kemarin itu lebih dari 2 minggu aku nggak bikin video baru. Jujur aja karena kemarin itu agak repot guys ngurusin pernikahan, apalagi sama orang yang beda pulau gitu. Dan sekarang udah balik lagi, bolak-balik mondar-mandir gitu dan sekarang lagi di tempat baru ini kos-kosan lebih tepatnya kos-kosan istri aku. Dia ini bikin video seadanya dulu bahkan ini, alasnya aja pakai jilbab ya istri gitu guys. Ya udahlah ya sekarang kembali lagi ke channel ini untuk bahas-bahas HP-HP lagi, lebih tepatnya HP-HP murah yang low budget entry level gitu. Kali ini aku mau unboxing HP dari Infinix yang terbarunya di kelas 2 jutaan yaitu Infinix Note 50. Infinix Note 50 ini generasi penerus dari Infinix Note 40 yang sebelumnya di tahun kemarin itu bisa dibilang HP yang viral, rame. Aku bahas juga banyak yang nonton dan memang itu HP yang luar biasa juga bagus, value for money-nya itu keren, murah dan bagus pokoknya. Ya udah ini kita cek lagi generasi penerusnya Infinix Note 50 harga 2,6 juta dapat RAM 8 GB, internal 256 GB. Untuk spek lebih lengkapnya kita akan baca di box-nya nanti. Biasanya HP Infinix naruh keterangan speknya itu lengkap. Ya udah langsung aja kita unboxing. Oke guys, dan ini paketannya cukup aman. Ini kardusnya gede dan di sini masih dikasih buntalan bebel wrap lagi. Kalau aku belinya kebetulan bukan di Shopee guys, tapi di TikTokku sendiri. Kebetulan aku kan ngonten di TikTok sekaligus ya affiliate gitu. Kalau kalian pengen beli juga bisa aku taruh link TikTokku di kolom deskripsi ataupun link Infinix-nya juga aku taruh di kolom deskripsi. Nah, langsung aja kita lihat box dari Infinix Note 50 yang nuansanya baru. Kita langsung perhatikan aja di sini ada Infinix Note 50 gede banget angka 50-nya, RAM-nya 8 GB yang bisa ditambahin sampai 16 GB, internal 256 GB. Baterainya sedikit upgrade 5200 kalau sebelumnya itu 5000 mAh aja. 6 tahun baterai. Ya ini mungkin ya tahannya. Charging-nya ini masih sama kayak generasi sebelumnya 45 watt, tapi di sini untuk wireless charging-nya sepertinya naik. Ini udah 30 watt. Kalau sebelumnya kalau nggak salah 20 watt dan ini sound-nya juga masih sama kolaborasi sama JBL. Di bagian samping di sini ada keterangan garansi 12 bulan. Di sini ada keterangan 144 Hz refresh rate-nya. Buset, ini tinggi banget karena sebelumnya itu cuman 120 Hz. Ini kok naik ya? Terus ada IP54 yang tahan cipratan air gitu, jadi bisa tahan hujan gitu, guys. Terus ada NFC dan di sini wireless charging case, ada Mac chargernya gitu. Terus di bagian bawah di sini ada keterangan email dan warnanya ini burgundy red, sepertinya warna merah-merah gitu. Di bagian samping sini ada bonusan ya, sepertinya kartu perdana dari Smartfren. Di bagian belakang ada keterangan spek yang lebih lengkap lagi. Di sini yang belum dibaca sepertinya ini tadi udah, terus Ultra Resilient Armored Alloy, buset dah ini ribet banget bahasanya. Intinya bahannya dari metal frame. Terus kameranya 50 megapiksel dan di sini sudah ada always kameranya, buset. Terus speakernya udah dual speaker stereo dari JBL. Chipsetnya dari MediaTek Helio G100 Ultimate. Jadi memang ya guys ya, untuk seri 50 series baik yang Note ataupun yang Hot itu udah pakai chipset baru G100. Terus di sini One Tap Infinix AI gitu. Terus untuk keterangan yang lain di sini jaringan masih 4G aja, belum 5G karena chipsetnya belum mendukung. Terus kamera depannya di sini sayangnya turun jadi 13 megapiksel. Kalau Infinix Note 40 kalau nggak salah itu 32. Di sini cuman 13 MP aja. Tapi ya udah kita lanjutin unboxingnya. Lagi-lagi ya, box Infinix itu cukup bagus dan jadi di luarnya ini ada cover tersendiri karena di sini sudah dikasih juga charger yang bisa tempel-tempel, wireless charging. Aduh, lidahnya susah banget guys sekarang, ulepetan mulu, sorry banget karena udah nggak lama
ngonten apa ya, jadi kalau ngomong masih ada belepotan gitu. Nah, di sini untuk charger tempelnya udah model beginian, buset cakep amat. Sebentar, ini kok agak susah ditariknya ya. Di sini ada keterangan buku paduannya, tapi ini chargernya ya, yang bisa ditempel nanti di casingnya. Biasanya ke casing sih. Jadi ini tuh power banknya lah intinya nih, bisa di charger juga. Kita taruh dulu, kita lihat di bagian sini nih, bagian box HP-nya. Tentunya ada HP-nya, kita taruh dulu dengan desain barunya udah mulai kelihatan. Terus di sini ada ya kartu perdana gitu, penulisan. Terus apalagi ini sebentar, Infinix S VIP Card Premium Service. Ini sepertinya buat servis gitu ya, buat apa ya, benerin gitu kalau lagi ada apa-apa apa ya. Tapi keren banget udah dikasih kayak gini. Terus buku petunjuk penggunaan seperti biasa, di sini juga udah dikasih bukan hard case ternyata guys, tapi soft case yang bentuknya bagus, modelnya keren, finishingnya juga bukan kayak casing yang murahan, tapi di sini sepertinya sudah ada kayak magnet nanti buat nempelin mungkin guys. Nah tuh bener tuh ada magnetnya. Kita taruh dulu di sini ada kabel data USB tipe C, terus ada kepala charger yang gede 45 watt dan di sini ada SIM ejector yang modelnya ya standar gini. Oke guys, kita lanjutin unboxingnya, langsung aja di sliding ini. Untuk keterangan spek lagi-lagi ya, ini di bagian plastik di HP-nya aja masih banyak banget keterangannya. Tapi ya seperti tadi di box yang ulang-ulang aja. Untuk HP-nya di sini langsung kerasa guys, kalau material di bagian frame-nya ini sudah dari metal, karena aku pegang ini rasanya dingin gitu. Khas HP-HP body metal, kalau lagi ya nggak dipakai itu ininya dingin guys, kerasa banget nih. Kita kletek dulu untuk stiker IMEI-nya. Kelihatan sih ini desain baru banget dari Infinix. Kalau generasi sebelumnya nggak kayak gini. Bahkan model kameranya ini model baru banget. Nggak pernah lihat model kamera kayak gini di generasi sebelumnya di Infinix itu guys. Jadi ini baru desain dan ini framenya sudah model mengkotak-kotak dan di sini juga di framenya ada garis-garis antena ya. Ciri khas kalau HP body metal tuh buat pencari sinyal yang bagus. Kalau body metal tuh biasanya kayak gini guys. Dan garis antenanya juga ada di semua sisinya ya, baik bawah, kanan, atas, ataupun kiri gitu. Untuk backdoor-nya ini rasanya kayak bukan metal guys, kalau aku pegang sih backdoor-nya seperti kayak plastik kalau untuk belakangnya. Kalau untuk samping ini feel metalnya kerasa banget, keras gitu. Kalau belakang sepertinya masih dari plastik sih guys. Di bagian kamera di sini ada kamera 50 megapiksel, kamera 2 megapiksel dan ada satu kamera sepertinya kamera AI gitu. Kalau aku baca-baca intinya tidak ada kamera ultrawide tuh guys tuh. Dan di bagian sini apa ini? Ada item-item gitu. Mungkin ini variasi aja ya. Yang pasti ini juga udah ada OIS-nya, cakep banget ini. Jadi bakal stabil nanti buat video ataupun foto. Di bagian samping kanan ada tombol volume, tombol power, terus ada di bagian bawah speaker yang sudah stereo sama atas nih. Terus ada port charger USB tipe C, di sini mikrofon, terus ada slot SIM-nya sebelah sini. Kita cek untuk slotnya apakah sudah triple slot. Kalau generasi sebelumnya itu cuman dual SIM aja, nggak bisa naruh memori. Dan di sini udah dual SIM tapi nggak bisa naruh memori guys. Ya gitulah untuk ciri khasnya HP Infinix sekarang. Di bagian samping kiri di sini kosong, cuman garis antena. Di bagian atas tadi ada speaker yang kedua, ada mikrofon juga tambahan mikrofonnya jadi ada dua dan di sini sepertinya ada sensor IR blaster apa ya, udah kayak HP dari Xiaomi sama Poco sepertinya guys. Nih aku kebetulan lagi pakai Poco M6 Pro. Sekarang mungkin langsung aja kita hidupkan. Di bagian depan ini sudah dikasih anti gores bawaan, tapi masih dari plastik. Oke guys, ini adalah penampilan awal dari Infinix Note 50. Lagi-lagi ya, setelah layarnya nyala langsung kelihatan. Ini tuh keren banget, apalagi layarnya modelnya sudah kamera depan punch hole dan aku langsung salvok sama bezelnya yang kelihatan tipis banget gitu guys. Ini beneran tipis nih, samping kiri, kanan, bawah, atas. Bawahnya ini juga tipis banget.
kalau dibanding generasi sebelumnya, kok aku ngerasanya di sini kayak kayak lebih tipis gitu ya. Terus HP ini juga masih dipertahanin fitur yang keren di bagian layar, yaitu fingerprint di layar nih, guys. Tinggal ditempel aja di bagian sini nih, di bagian sini langsung nyala. Di sini aku langsung pengen ngecek layarnya, yang refresh rate-nya tadi keterangannya 144 Hz gitu. Dan di sini ada beberapa opsi pilihan, beralih otomatis, standar 60 Hz, mungkin buat hemat baterai. Dan di sini ternyata benar guys, untuk di setting tingginya bisa sampai 144 Hz. Dan rasanya kayak gimana? Coba di sini aku. Oke, ini sih mulus. Cuman aku tuh agak susah lah ngebedain dengan layar 120 Hz. Karena 120 Hz juga udah mulus. Di sini ya udah mulus banget juga, guys. Jadi aman dan bener ini layarnya beneran mulus banget sih 144 Hz-nya. Sekarang kita cek untuk di pengaturan di bagian versi Android-nya. Apakah sudah di versi Android terbaru, versi Android 15 guys, dan bener udah di Android 15. Cuman untuk update OS-nya kalau aku baca-baca ini 2 tahun aja dan security patch-nya sampai 3 tahun, ya standar aja lah gitu. Beda sama Samsung yang update software-nya itu panjang banget. Sekarang kita cek aja untuk di bagian kameranya yang resolusinya 50 megapiksel dan lagi-lagi belum punya lensa ultrawide. Kalau yang ada ultrawide-nya kalau nggak salah yang 50 Pro gitu. Sekarang kita cek aja di bagian sini, di sini fitur-fiturnya ada fitur vlog. Jadi kita bisa bikin video langsung diedit dari di sini ada gaya-gayanya gitu. Terus ada video yang bisa sampai sepertinya 2K di 30 fps atau 1080p 60 fps dan di sini sudah ada fitur stabilisasi video yang sepertinya hanya mentok di 1080p 30 fps nih kalau pakai stabilisasi video. Terus ada AI cam, terus mode portrait, super malam, dan lain-lainnya di sini. Sekarang kita lihat untuk jepretannya di resolusi maksimal yaitu 50 megapiksel. Di sini harus dipilih dulu, guys. Tuh, 50 MP. Kita coba jepret. Untuk hasil fotonya sih kalau dilihat sekilas kayak gini ya masih standar aja, di zoom kayak gini-gini aja. Perasaan detailnya kurang begitu bagus atau ini masih ada processingnya. Sepertinya ini masih agak blur gitu. Tapi ya udahlah untuk percobanya yang lebih jelas nanti aku harus cobain dulu guys di luar ruangan gitu karena di sini cuman sekedar aja. Kita beralih ke kamera depan yang resolusinya sayangnya turun di 13 megapiksel aja. Tapi yang aku lihat di sini lumayan cukup terang gambarnya ya. Coba aku cepret buat selfie. Di sini ada opsi yang lebar dan ada yang agak standar gitu. Ini buat selfie bareng-bareng biasanya yang lebar gini, guys. Dan di sini apakah sudah punya LED flash di kamera depan dan ternyata belum punya, cuman penerangan layar aja. Coba aku selfie yang biasa aja di sini. Untuk kamera depannya 13 megapiksel, tapi yang aku lihat processing-nya kok agak lumayan bagus ya, untuk dilihat sekilas gitu. Bukan yang agak kayak ke hijau atau merah-merah biasanya HP Infinix kayak gitu. Untuk video kamera depan bisa sampai lagi-lagi 2K 30 fps dan juga sudah punya stabilisasi video di 1080p 30 fps. Foto tadi ada mode portrait, mode super malam juga bisa dipakai di kamera depan. Dan di sini ada fitur-fitur yang lain kayak selang waktu, video ganda gitu nih, video ganda bisa buat ngevlog. Kamera belakang sama kamera depan bisa dipakai secara langsung. Sekarang kita cek untuk fiturnya yang bukan fitur, tapi tambahan-tambahannya tadi nih. Ada power bank yang dikasih bonusan, terus casingnya kita cobain. Kalau casingnya sih lumayan bagus dan masangnya gampang, tapi presisi nih guys. Dan di sini tinggal langsung tempel atau ada tombol-tombolnya sebentar. Mungkin langsung tempel aja karena nggak ada tombolnya nih guys. Tuh, tempel aja kayak gini. Eh, kebalik. Nah, gini nih guys. Oke, udah nempel. Tapi di sini belum nge-charger. Aku nggak tahu apakah ini ada listriknya atau enggak atau ada tombol khusus. Di sini aku coba charger aja guys. Ini power banknya. Jadi kalau ngecasnya juga gampang, tinggal pakai USB tipe C, charger Android biasa.
Coba di sini aku langsung tempelin aja kayak gini. Oke, udah ngecas, tapi kita cabut dulu untuk charger yang ngisi ke power bank-nya. Keras banget sebentar. Oke, kayaknya ini power bank-nya nggak ada listriknya guys, perlu di charger dulu nih. Tapi aku penasaran juga apakah ini beneran ya kalau nggak pakai casing itu nggak nempel. Kalau nempel itu keren banget sih, udah kayak HP flagship gitu guys. Dan oh ternyata masih cukup nempel nih, nempel nggak jatuh. Aduh, duh, 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 duh. Masih jatuh kalau digeser. Tapi kalau nggak digeser nggak jatuh nih guys. Nggak jatuh nih. Oh jatuh ternyata. Ada magnetnya tapi lemah banget. Oke guys, mungkin segitu aja untuk unboxing dari Infinix Note 50. Ini kesan pertamaku dengan HP ini. HP yang harganya 2,6 juta, tapi punya spek yang bisa dibilang bagus dan untuk desainnya juga keren dan bonusan-bonusan fiturnya juga kayaknya di HP lain belum ada yang kayak gini ya. Ini beneran keren sih. Tapi untuk rasanya kayak gimana aku harus cobain dulu, nanti aku bakal bikin video baru untuk ngomongin HP ini. Buat kalian yang udah pakai HP ini bisa sharing di kolom komentar. Worth it nggak sih HP ini atau cuman menang di gimmick dan speknya aja? Rasanya itu agak nggak nyaman apa gimana? Komen aja. Video sekian, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.